Ada sebuah teks yang membuat klaim yang wah berani banget. Katanya ada satu kewajiban dalam Islam yang melampaui semua yang lain. Nah, di sini kita akan membedah argumen mereka selangkah demi selangkah untuk memahami konsep yang mereka sebut sebagai khilafah. Jadi, coba saya tanya, apa sih kewajiban terpenting dalam Islam? Mungkin yang langsung kepikiran adalah sholat, puasa, atau haji. Tentu saja, itu semua pilar utama, benar banget. Tapi teks yang kita bedah kali ini mengajukan jawaban yang mungkin nggak Anda duga sama sekali. Yap, menurut sumber ini kewajiban tertinggi itu adalah menegakkan khilafah. Sebuah gagasan yang mungkin buat sebagian dari kita terdengar asing ya, tapi bagi penulis teks ini tuh intinya inti. Oke, mari kita selami lebih dalam biar kita paham. Tentu saja, sebelum kita bisa ngomongin bukti-buktinya, kita harus sepakat dulu dong soal definisinya, ya kan? Jadi, apa sih sebenarnya khilafah itu menurut teks ini? Nah, ini dia definisinya. Coba perhatiin deh, ini bukan sekedar negara atau kerajaan biasa loh. Teks ini ngegambarinnya sebagai kepemimpinan global dan tunggal untuk semua muslim. Tujuannya ada dua, ke dalam untuk menerapkan hukum Islam dan keluar untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi, ya, ini adalah konsep yang super ambisius. Satu poin penting lagi, ini soal terminologi. Menurut teks ini, istilah seperti khilafah, imamah, dan imaratul mu'minin itu semuanya merujuk pada hal yang sama, kepemimpinan tertinggi. Kenapa ini penting? Soalnya, pas kita lihat dalil-dalilnya nanti, istilah-istilah ini tuh bakal dipakai ganti-gantian. Jadi biar kita nggak bingung, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke jantung argumennya. Gimana caranya teks ini ngebuktiin kalau mendirikan khilafah adalah sebuah kewajiban? Mereka memulainya dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau tradisi kenabian. Bukti pertama yang mereka sodorin itu dari Al-Quran. Teks ini menafsirkan ayat ini sebagai perintah yang jelas banget. Para penguasa itu wajib memerintah dengan hukum Tuhan. Inilah yang dianggap sebagai fondasi legislatif untuk sebuah negara Islam. Nah, kalau ayat sebelumnya memerintahkan untuk memerintah dengan hukum Islam, ayat yang ini, menurut interpretasi teks ini, memerintahkan untuk menerapkan Islam secara keseluruhan. Nggak sepotong-sepotong. Logikanya gini, gimana caranya bisa menerapkan semuanya tanpa ada institusi yang menaunginya? Nah, institusi itulah yang disebut khilafah. Selanjutnya, teks ini beralih ke sunnah. Yang menarik dari dalil ini adalah logikanya. Coba bayangin deh, kalau kepemimpinan itu diwajibkan, bahkan untuk kelompok sekecil 3 orang dalam perjalanan singkat, maka, menurut argumen ini, kepemimpinan untuk seluruh komunitas muslim global jadi kewajiban yang jauh lebih besar dan jauh lebih mendesak kan? Nah, ini mungkin salah satu dalil yang paling nonjok. Teks ini menafsirkan baiat, yaitu sumpah setia sebagai sumpah yang ditujukan kepada seorang khalifah. Jadi, hadis ini jadi semacam peringatan yang sangat serius. Meninggal tanpa punya pemimpin untuk dibaiat dianggap sebagai krisis spiritual, bahkan disamakan dengan kematian di zaman jahiliyah atau kebodohan pra-Islam. Oke, setelah dalil dari kitab suci, argumennya beralih ke sejarah. Khususnya, ke momen paling krusial dalam sejarah awal Islam, wafatnya Nabi Muhammad. Mari kita lihat bagaimana peristiwa ini digunakan untuk membangun argumen mereka. Dan disinilah argumen historisnya jadi sangat dramatis. Perhatikan deh urutan kejadiannya. Nabi wafat pada hari Senin, tapi pemakamannya ditunda. Kenapa? Karena para sahabat sibuk memilih pemimpin baru, seorang khalifah. Pemimpin baru diangkat sebelum Nabi dimakamkan. Menurut teks ini adalah bukti paling jelas tentang apa yang jadi prioritas utama saat itu. Dan kutipan ini seolah merangkum semuanya dengan sempurna. Tindakan para sahabat menurut teks ini bukanlah suatu kelalaian, justru sebaliknya. Itu menunjukkan pemahaman kolektif mereka bahwa menjaga keberlangsungan kepemimpinan adalah kewajiban paling mendesak, bahkan di atas tugas terakhir mereka kepada Nabi. Setelah kitab suci dan sejarah, pilar argumen berikutnya adalah ijma, atau konsensus para ulama. Teks ini mengklaim bahwa selama berabad-abad, para cendekiawan Islam telah sepakat mengenai kewajiban ini. Dan klaimnya adalah bahwa kesepakatan ini bersifat universal, mencakup 4 mazhab utama dalam Islam Sunni. Sumber ini mengutip para ulama terkemuka, dari Hanafi hingga Hambali, yang semuanya dikatakan menegaskan kewajiban yang sama, mendirikan khilafah. Idenya adalah untuk menunjukkan bahwa ini bukan pandangan satu kelompok saja, melainkan pandangan mainstream. Dan kutipan ini nunjukin betapa kuatnya klaim konsensus itu. Imam Al-Qurtubi tegas banget, sampai-sampai ia mengatakan bahwa menolak kewajiban ini sama saja dengan tuli terhadap syariat atau hukum Islam. Poinnya jelas,
Ini bukanlah isu pinggiran, melainkan kesepakatan yang solid menurutnya ya. Poin terakhir dari teks ini bukan hanya tentang apakah khilafah itu wajib, tapi seberapa mendesak sih kewajiban tersebut? 3 hari, itulah batas waktunya. Bukti untuk batas waktu 3 hari ini datang dari Khalifah kedua, Umar. Saat mengatur suksesi setelahnya, beliau dilaporkan memberi ultimatum tegas, pilih seorang pemimpin dalam 3 hari. Pernyataan jangan sampai hari keempat datang bukan sekedar saran loh, itu adalah perintah yang didukung oleh konsekuensi berat untuk menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan kepemimpinan. Jadi, setelah semua dalil itu dipaparkan, apa kesimpulannya? Oke, mari kita rangkum poin-poin utama dari teks sumber ini. Teks ini menyimpulkan argumennya menjadi 5 poin utama. 1. Khilafah adalah kepemimpinan global yang tunggal. 2. Hanya boleh ada satu pada satu waktu. 3. Kewajibannya datang dari Al-Quran, Sunnah, dan konsensus. 4. Ini dianggap sebagai kewajiban terpenting. Dan 5. Mengabaikannya adalah dosa besar. Nah, inilah inti dari keseluruhan argumen mereka. Dan disinilah semua argumen teologis dan historis ini membentur realitas modern. Tanggal 3 Maret 1924, hari ketika institusi ini secara resmi berakhir. Fakta bahwa khilafah telah tiada selama 1 abad inilah yang memberikan urgensi modern pada seluruh argumen yang baru saja kita bedah. Dan ini membawa kita pada pertanyaan akhir. Kita telah melihat bagaimana argumen ini dibangun lapis demi lapis. Tapi pertanyaannya tetap, mengapa sebuah sistem yang berakhir seabad yang lalu masih begitu relevan dan menarik bagi sebagian orang hingga hari ini?